Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pajak. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kata pajak. Tapi bagaimana dengan definisi pajak, lembaga-lembaga yang mengatur pajak, jenis-jenis dan tarifnya? Bahkan saat kita minum kopi saja, diharuskan untuk membayar pajak. Lalu kemana uang pajak tersebut direalisasikan? Nah, untuk tahu itu simak video ini. Sebelum kita masuk tentang pembahasan pajak, kalian tahu nggak siapa itu pajak? Jadi di sini pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum. Namun di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas oleh KUP Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah kalian membayar pajak, lembaga apa sih yang mengatur perpajakan di Indonesia? Jadi di sini lembaga pemerintah yang ada di Indonesia yang mengatur khususnya pajak disebut Direktorat Jenderal Pajak atau yang disingkat DJP, yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 tentang organisasi dan tata cara Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang perpajakan. Lalu yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Lalu yang ketiga, penyusunan norma, dasar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan. Dan yang terakhir, pemberian pembimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan. Nah guys, itu dia definisi tentang pajak dan lembaga-lembaga yang mengatur perpajakan di Indonesia. Jadi, saat ini kita akan membahas jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang uangnya langsung kita bayarkan ke pemerintah dari masyarakat. Dan yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung kita berikan ke pemerintah. Contoh-contoh pajak tidak langsung adalah pajak penghasilan. Jadi, buat kalian yang sudah kerja, mungkin kalian tiap bulannya akan membayar pajak. Nah, yang kedua adalah bea materai. Jadi, yang kalian tahu, materai itu terdiri dari dua, materai 3.000 dan materai 6.000. Yang biasanya kalian sering beli di Alfamart atau Indomaret terdekat. Jadi, bea materai itu adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Jadi, mungkin dokumen kalian yang membutuhkan materai itu adalah dokumen di atas pajak. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan yang merupakan pajak pusat. Namun, demikian, seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah atas tanah dan bangunan. Yang keempat adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pajak tidak langsung. Yang pertama, jenis-jenis pajak tidak langsung itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPPN. Contohnya, saat kita membeli barang di supermarket, pasti kita dikenakan biaya pajak 10%, yaitu PPN yang 10%. Jadi, pajak itu tidak kita berikan langsung kepada pemerintah, melainkan pajak yang akan kita berikan ke supermarket dan pengusaha supermarket itulah yang menyetor nanti pajak tersebut. Dan yang kedua itu adalah
pajak restoran. Nah, saat kalian minum kopi saja, kalian bisa dikenakan pajak PPN 10% loh. Jadi, pajak itu tidak kita berikan kepada pemerintah juga, melainkan dari pengusaha restoran tersebut. Nah, bicara tarif pajak dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ad valorem dan spesifik. Ad valorem adalah yang memiliki persentase tertentu, sedangkan spesifik adalah merujuk pada angka atau jumlah minimal tertentu. Contoh-contoh tarif ad valorem adalah tarif progresif, yaitu pajak dari penghasilan pribadi. Jika semakin tinggi penghasilan kita, semakin tinggi pula angka persentase pajak kita. Contohnya, 5% untuk PPH yang berpenghasilan Rp0 sampai Rp50 juta. Dan 15% PPH itu untuk penghasilan dari 50 juta sampai 250 juta. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, contoh tarif spesifik, yaitu adalah tarif bea materai. Bea materai 3.000 dan 6.000, tidak tergantung pada persentase. Dan yang kedua adalah bea cukai untuk rokok. Rokok sendiri mempunyai bea cukai loh. Jadi, rokok itu perhitungannya adalah 40% persentasenya dari per batangnya rokok. Jadi, per batang rokok yang kalian isap itu, kalian membayar pajak Rp2.500. Nah, itu tadi dia jenis-jenis pajak dan tarif-tarif pajak. Selanjutnya, kemana sih uang pajak tersebut diterapkan? Nah, fungsi-fungsi pajak itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ada loh. Pertama, contohnya adalah sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan penghasilan. Jadi, tiap tahunnya penghasilan atau UMR akan meningkat karena pajak. Dan yang kedua, sebagai alat bentuk kepedulian sosial untuk berbagi. Dan juga yang ada di dekat kita sekarang yaitu adalah pembangunan sarana transportasi, pendidikan, dan rumah sakit. Itu dia. Jadi, kita bayar pajak untuk negara kita menjadi berkembang. Kesimpulan, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disimpulkan, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak dapat pula mempunyai tujuan pendanaan, yaitu mengatur bagaimana perpajakan di saat COVID-19. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.